Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan, NPMB 1 Aku 191-029. Baik, saya akan mengulas tentang materi hukum pidana internasional atau HPI. Baik, langsung saja. Pengertian atau definisi hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Hukum internasional mengandung 4 unsur pokok sebagai berikut. 1. Hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. 2. Hal atau objek yang diatur di dalamnya berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat internasional. 3. Subjek-subjek hukumnya yaitu pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional yang dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri tidak lain adalah kerja sama internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai asas au penere au detere. Baik, sumber hukum pidana internasional. Sumber hukum pidana internasional adalah tempat untuk menemukan atau menggali suatu hukum. Sumber hukum internasional jika mengacu pasal 38 ayat 1, pasal 38 paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional, maka terdiri dari 1. Konvensi internasional, yaitu proses penetapan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. 2. Kebiasaan internasional, yaitu praktek umum yang diterima sebagai hukum. 3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. 4. Putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa sebagai sarana pelengkap untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum. Konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum digolongkan dalam sumber hukum primer dan bersifat independen sebagai aturan hukum yang mengikat secara umum. Putusan pengadilan doktrin atau ajaran para ahli hukum digolongkan dalam sumber hukum sekunder, sehingga sumber hukum sekunder ini tidak mengikat secara umum. Putusan pengadilan mengikat sebatas para pihak yang bersengketa, sedangkan doktrin hanya dapat menjadi ketentuan hukum melalui sumber hukum primer. Asas-asas hukum pidana internasional. Asas hukum adalah aturan mendasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak yang akan melatar belakangi penerapan pada suatu kasus hukum secara konkret. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakangi setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang merupakan putusan positif dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum pidana internasional bersumber dari hukum internasional. Dalam ini dibedakan kepada asas umum dan asas khusus. Asas hukum pidana internasional berdasar dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah 1. Fakta sunt servanda. Asas tersebut merupakan asas yang paling tua dan paling utama, mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang, sehingga perjanjian internasional menempati urutan teratas dalam hierarki sumber hukum pidana internasional. 2. Asas itikat baik atau code baik menyatakan bahwa semua kewajiban diemban oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Asas itikat baik mencakup keadilan, maksudnya bahwa kewajiban yang diembani hukum internasional harus dilaksanakan secara adil. 3. Asas civitas maxima. Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, maka asas civitas maxima ini sejalan dengan teori monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem dengan menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional.
4. Asas timbal balik mengandung makna jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus memberikan perlakuan yang baik terhadap negara lain. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah satu, asas audidere au penere. Asas ini dipelopori oleh Hugo de Groot yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan internasional diadili dengan locus delicti. 2. Asas audere au judicar. Asas ini dikemukakan oleh Sheriff Beauchesne bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional. 3. Asas par imperum in habet imperium bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak imunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional yaitu satu, asas legalitas. Asas legalitas mengandung beberapa syarat. Pertama, nullum crimen nulla poena sine pervia. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, nullum crimen nulla poena sine lege scripta. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya dari makna ini adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis. Ketiga, nullum crimen nulla poena sine lege scripta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensinya bahwa harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, nullum crimen nulla poena sine lege scripta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit bahwa tidak diperbolehkan analoginya. Ketentuan hukum pidana harus ditafsir secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan baru. Legalitas dalam konteks hukum pidana internasional terdapat beberapa pandangan, yaitu pandangan Matt Blackwood menjelaskan bahwa asal legalitas dalam konteks hukum pidana internasional diterapkan dengan standar berbeda dengan hukum pidana nasional yang berikat tanggung jawab pidana individu terhadap kejahatan internasional. Asas teritorial. Asas ini berarti bahwa aturan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang di luar wilayah negara. Hukum pidana mengenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial, di antaranya perluasan teknis yang terbagi menjadi prinsip teritorial subjek dan objek, yaitu prinsip teritorial subjek bahwa negara dibenarkan mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan dampak di wilayah negara lain. 2. Prinsip teritorial objektif bahwa negara dibenarkan mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi menimbulkan akibat di wilayahnya. B. Perluasan berdasarkan kewarganegaraan yang terbagi menjadi prinsip nasional, aktif dan pasif, yaitu 1. Asas nasional aktif bahwa aturan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana ia berada, termasuk di wilayah negaranya. Asas nasional pasif pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga aturan hukum pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap warga asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah negara tersebut, tetapi korban perbuatan pidana adalah warga negara tersebut. C. Perluasan berdasarkan prinsip proteksi merupakan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Aturan hukum pidana suatu
negara-negaranya bila melakukan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi negaranya. Dia perluasan berdasarkan prinsip universal. Kejahatan terhadap masyarakat internasional, aturan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana internasional. 3. Asas nebis in idem, bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Asas nebis idem dalam Statuta Roma terdapat pengecualian dalam hal kejahatan berkaitan dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Asas ekstradisi dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan akan diproses atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada di wilayah negara lain. Remelik menjelaskan ekstradisi sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana tersebut berada kepada negara lain untuk melaksanakan putusan pengadilan negara yang diminta. Ada beberapa asas ekstradisi, yaitu asas kepercayaan, 2 asas resiprositas atau reciprocal, 3 asas double incrimation atau double criminality prevail, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa bahwa menurut hukum negara yang meminta maupun menuntut hukum negara diminta dinyatakan sebagai kejahatan. 4. Asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri, artinya jika tersangka, terdakwa atau terpidana diminta warga negara lain yang diminta. 5. Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka terdapat berhak menolak permintaan ekstradisi. Subjek hukum pidana internasional, istilah subjek hukum terjemah dari bahasa Belanda yaitu subjek, dalam bahasa Inggris person. Subjek hukum diartikan sebagai suatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu satu individu dilihat dari sejarah berdiri International Criminal Court, pengadilan pidana internasional, bahwa didirikan untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional secara individu, baik individu yang merupakan bagian dari suatu rezim yang berkuasa maupun sebagai bagian gerakan pemberontak yang berkeinginan menggantikan pemerintah yang ada. Individu sebagai subjek hukum dalam hukum pidana internasional terdapat dalam Konvensi Genosid pada sidang PBB 9 Desember 1948 atau 1948. 2. Tanggung jawab negara. Adapun tanggung jawab negara adalah kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional. Dalam praktek perwujudan dari tindak tanggung jawab negara dalam hukum internasional lebih banyak diselesaikan melalui diplomasi, yaitu secara bilateral, atau menyelesaikannya melalui organisasi internasional di mana para pihak bersengketa menjadi anggotanya. Selain itu, tanggung jawab negara dapat berupa pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana internasional khususnya pelanggaran HAM. Di wilayahnya yang dilakukan aparatur AU organisasi negara, hal ini dilihat dari 1. International Conference on Civil and Political Rights atau ICCPR. 2. Convention Against Torture and Other Cruel and Harm or Degrading Treatment of Prisoners. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 3. Badan hukum swasta, NGO baik swasta nasional maupun internasional atau internasional dapat menjadi subjek dari hukum pidana internasional seperti melakukan tindak pidana atau kejahatan internasional di bidang lingkungan. 4. Kelompok pemberontak dalam hukum perang memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu yang dimaksud keadaan tertentu yang berdasarkan oleh suatu perlakuan dari ketiga persengketaan perang yang terjadi. 5. Palang Merah. Palang Merah internasional secara khusus mempunyai peran dalam fungsi kegiatan kemanusiaan. Masing-masing negara memiliki Palang Merah nasional, kemudian terhimpun menjadi Palang Merah Internasional, International Committee of the Red Cross atau ICRC yang berkedudukan di Genewa, Swiss. 6. Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan diakui sebagai hukum internasional berdasarkan Traktat Lantaran 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tata Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Berdasarkan perjanjian tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tata Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas suatu negara, hanya sebatas
pada bidang kerohanian dan kemanusiaan. Sekian dari pengulasan materi hukum pidana internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.